Awali harimu dengan mendengarkan berita-berita terupdate di pagi hari dalam Berita Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari, kamu bisa mendengarkan berita-berita terbaru dalam Berita Sore setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kamu bisa dengarkan semuanya di Breakers Radio, media hiburan dan informasi untuk Indonesia yang lebih maju. Breakers Radio memberikan yang terbaik untuk kamu. MHz FM Bintang Muara Radio, kanal informasi dan hiburan. Radionya bermani ilir ke Pahya. Come on. Saatnya kita mendengarkan Lintas 17 yang dipersembahkan oleh Breakers Radio, media hiburan dan informasi. Selamat sore sahabat inspirasi. Senang sekali kami bisa menyapa Anda semua di sore ini di hari Selasa, edisi kerja. Tanggal 13 Juni tahun 2023 bersama saya Paimin. Lintas 17 ini bisa juga Anda dengarkan di Radio Bintang Muara, Bengkulu Kepahyang, frekuensi 97,2 FM. Follow juga Facebook Breakers Radio Streaming, atau Instagram breakersradio.it. Inilah serangkaian Lintas 17 yang kami sajikan untuk Anda. Kita awali berita pertama. Pendengar, bule AS jadi sopir angkot di Bali berujung ditilang polisi. Sopir bule mengendarai angkutan kota angkot biru di Bali. Sopir itu dikenakan tilang dan mobil angkot yang dikendarainya disita Satuan Lalu Lintas Polresta Denpasar. Dilansir Detik Bali, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kasihumas Polresta Denpasar AKPI Ketut Sukadi membenarkan sopir dan mobil angkot itu dikenakan tilang dan penyitaan. Warga negara asing, WNA, berkebangsaan Amerika Serikat AS itu hanya memiliki surat izin mengemudi, SIM A dengan masa berlaku surat tanda nomor kendaraannya, STNK, sudah habis. WNA sopir angkot tersebut mengaku mobil dapat minjam dari temannya. Ia hanya memiliki SIM A biasa dan STNK habis masa berlakunya, sehingga dilakukan penilangan dan mobil ditahan sebagai barang bukti, ujar Sukadi dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Penindakan terhadap bule AS pengendara angkot tersebut dilakukan ketika Satlantas Polresta Denpasar melaksanakan pengaturan lalu lintas di simpang Jalan Sunset Road Jalan Imam Bonjol, Kota Denpasar, sekitar pada Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, sekitar pukul 13:05 WITA. Adapun identitas WNA pengemudi angkot tersebut dengan nama Jared Brendan Mel asal USA. Alamat tinggal Jalan Dalam Gede, Gang Taman Sri, Canggu, Badung, jelas Sukadi. Pendengar, si kembar Rihana-Rihani tersangka, tapi masih tak diketahui rimbanya. Kasus penipuan, si kembar Rihana dan Rihani, memasuki babak baru. Saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, si kembar Rihana dan Rihani masih belum diketahui rimbanya. Si kembar penipu iPhone ini kini tengah diburu oleh tim Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Rihana dan Rihani dilaporkan atas sejumlah kasus penipuan hingga penggelapan mobil rental. Rihana dan Rihani diduga menilap duit puluhan miliar dari korbannya.
Modus Rihana dan Rihani, yakni menawarkan iPhone dengan harga murah kepada reseller. Laporan terkait penipuan Rihana dan Rihani tersebar di Polsek Kebayoran Baru, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Tangerang Selatan. Si kembar Rihana dan Rihani jadi tersangka kasus penipuan Rihana dan Rihani kini telah diambil alih Polda Metro Jaya. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan Rihana dan Rihani kini telah berstatus sebagai tersangka. Kalau di Polda si kembar sudah tersangka, kata Hengki Haryadi di Jakarta, Jumat, 9/6. Hengki mengatakan saat ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya tengah memburu keduanya. Polda Metro menyiapkan upaya paksa untuk menangkap keduanya. Ini nggak usah dipanggil, langsung ditangkap, ujarnya. Rihana dan Rihani saat ini belum diketahui keberadaannya. Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk menangkap si kembar Rihana dan Rihani. Kita buat tim sus juga. Saat ini melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku penipuan ini, ujar Hengki Haryadi. Sebagai informasi, si kembar dilaporkan terkait dugaan penipuan jual beli iPhone hingga penggelapan mobil rental. Hengki mengatakan pihak kepolisian akan menyatukan semua perkara dalam satu laporan. Untuk kasus ini kan beda, ada yang iPhone, ada juga yang lain, ada modus lain. Ini kita satukan, ini kita analisis, ujarnya. Kasus penipuan si kembar Rihana dan Rihani menggegerkan jagat maya. Beredar rumor, si kembar Rihana dan Rihani dibekingi polisi berpangkat AKBP. Rumor tersebut muncul di media sosial. Postingan sebuah akun menyebutkan si kembar Rihana dan Rihani ini dibekingi saudaranya yang merupakan anggota Polri berpangkat AKBP. Dinarasikan sosok AKBP tersebut juga menjadi senjata untuk menakut-nakuti para korban yang hendak melaporkan mereka. Dengan bekingan itu, si kembar tidak pernah dilaporkan. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi tidak membenarkan ataupun menampik rumor tersebut. Namun Hengki menegaskan pihaknya tak bisa diintervensi. Hengki mengatakan pihaknya akan memburu Rihana dan Rihani sampai dapat. Kita tidak bisa diintervensi. Kita kejar terus. Mudah-mudahan kita segera mengungkap kasus ini. Karena kerugiannya cukup besar. Dari 1 LP ada Rp5 M, ada Rp4 M, dan bervariasi, kata Hengki kepada wartawan. Hengki menambahkan pihaknya juga sudah membentuk tim khusus untuk memburu keduanya. Saat ini tim di lapangan untuk menangkap Rihana dan Rihani. Kita sedang petakan penyidikannya. Kita buat tim sus dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan sekarang sedang dilakukan pengejaran. Dan saat ini sedang dalam penyelidikan, jelasnya. Kasus penipuan jual beli iPhone dengan kerugian Rp35 miliar yang dilakukan oleh si kembar berinisial RA dan RI terus bermunculan di beberapa wilayah. Polda Metro Jaya kini mengambil alih kasus dengan terlapor si kembar. Terkait penipuan iPhone tersangka kembar Rihana Rihani, kami sudah menarik semua LP yang ada di jajaran Polda Metro Jaya. Dari Polres Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, dan di berbagai subdit kita anefkan, jadikan satu, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan. Hengki mengatakan pihaknya juga sudah membentuk tim khusus terkait kasus tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih memburu si kembar AA dan REI. Kita buat tim sus juga. Saat ini melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku penipuan ini, ujarnya. Sebagai informasi, kasus penipuan jual beli iPhone di kembar terjadi di beberapa wilayah. Di Polres Jakarta Selatan sendiri si kembar dilaporkan 5 laporan polisi berbeda. Sementara di Polres Metro Tangerang Kota, sebanyak 6 laporan polisi diterima. Tak hanya itu, diketahui si kembar juga dilaporkan di Polsek Kebayoran Baru terkait kasus penggelapan mobil rental. Disebutkan RA menyewa mobil rental dan membawa kabur mobil tersebut. Ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, si kembar Rihana Rihani tersangka penipuan iPhone Rp35 miliar jadi buron polisi Polda Metro Jaya. Polisi memburu si kembar Rihana Rihani terkait kasus penipuan jual beli iPhone Rp35 miliar hingga penggelapan mobil rental. Terkini, si kembar sudah resmi masuk daftar pencarian orang, DPO, Polda Metro Jaya.
Sekarang, kasus dipegang kita, Subdit Jatanras. Iya sudah, si kembar DPO, kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indraweni Panjoga saat dihubungi, Selasa, 13 Juni 2023. Hingga kini, polisi masih memburu keduanya. Rihana dan Rihani sudah berstatus tersangka. Ini masih kita lidik nih keberadaannya si Rihana dan Rihani, ujarnya. Bentuk tim sus buru si kembar sebelumnya, Polda Metro Jaya mengambil alih kasus penipuan si kembar Rihana dan Rihani. Rihana dan Rihani juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau di Polda sih, si kembar sudah tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta. Hengki mengatakan Polda Metro Jaya pun membentuk tim khusus untuk memburu keberadaan keduanya. Kita buat tim sus juga. Saat ini melakukan pengejaran terhadap 2 orang pelaku penipuan ini. Sebagai informasi, si kembar dilaporkan soal penipuan jual beli iPhone hingga penggelapan mobil rental. Hengki mengatakan pihak kepolisian akan menyatukan semua perkara dalam satu laporan. Untuk kasus ini kan beda-beda, ada yang iPhone, ada juga yang lain, ada modus lain. Ini kita satukan, ini kita analisis, ujarnya. Pendengar, sopir lupa ngerem tangan, truk mundur hingga ke rerumputan di Tol Jagorawi. Kecelakaan tunggal truk masuk ke rerumputan terjadi di kilometer 45 Tol Jagorawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi tadi. Kecelakaan ini diduga akibat sopir kurang antisipasi. Faktor yang mempengaruhi karena kurang antisipasi, kata Kainduk PJR Tol Jagorawi, AKP Budi Hermawan, dalam keterangannya, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 7.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Jakarta menuju Bogor. Pengakuan pengemudi, kendaraan keluar res area 45A, parkir di bahu jalan, dikarenakan mengantuk, lanjut lupa ngerem tangan, ucapnya. Saat kejadian, sopir truk tengah dalam keadaan mengantuk. Sehingga dia lupa mengerem tangan truk tersebut saat berhenti. Kemudian kendaraan tersebut mundur masuk ke rerumputan, jelasnya. Posisi akhir kendaraan normal di rerumputan menghadap arah barat. Petugas kemudian mengevakuasi truk tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Usai dievakuasi, truk kemudian lanjut jalan. Pendengar, aksi pelajar berseragam pramuka amankan pelaku jambret di Jakpus. Sekelompok pelajar berseragam pramuka mengamankan pelaku jambret di Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi pelajar itu terekam kamera ponsel dan tersebar di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat lalu. Rekaman video yang beredar memperlihatkan pelaku sedang dibawa oleh beberapa pelajar berseragam pramuka ke salah satu pos keamanan setempat. Pelaku ditangkap terlihat warga sekitar juga ikut menginterogasi terduga pelaku. Dalam video juga terdengar salah satu pelajar yang berteriak bahwa ada seorang jambret. "Nih ketangkep jambret," teriak salah satu pelajar. "Telepon yang berpihak," sambungnya. Kapolsek Kemayoran Kompol Ardiansyah membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan kejadian bermula saat kelompok pelajar mendengar teriakan dari korban. Kelompok pelajar tersebut mendengar adanya teriakan dari korban, kemudian pelajar tersebut membantu korban, dan berhasil menangkap pelaku, kata Ardiansyah saat dihubungi, Selasa, 13 Juni 2023. Ardiansyah mengatakan pelaku menjambret sebuah tas. Saat ini pelaku yang berjumlah 1 orang juga sudah diamankan di Polsek Kemayoran. Pelaku yang diamankan 1 orang, yang dijambret sebuah tas, ujarnya. Untuk pelaku sudah diamankan di Polsek Kemayoran, lanjutnya. Pendengar, polisi selidiki temuan 2 potongan kaki tanpa telapak di Ken Park, Surabaya. Temuan potongan kaki manusia di Ken Park, Surabaya terus diselidiki polisi. Potongan kaki tersebut dikaitkan dengan potongan mayat lelaki setengah badan yang sebelumnya ditemukan di Trosobo, Sidoarjo. Hal ini tak terlepas dari kemiripan bungkus kedua potongan itu. Keduanya sama-sama dibungkus kresek hijau. Namun,
Polisi masih harus perlu menyelidiki lebih lanjut. Tim forensik mengungkap, potongan kaki yang ditemukan di Ken Park tidak utuh. Pelaku memotong bagian telapak kaki. Kedua telapak kaki terpotong, hingga saat ini di lokasi penemuan tidak ditemukan, jelas Kepala Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong AKBP Dr. Eko Yunianto dilansir Detik Jatim, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023. Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Arif Rizky Wicaksana menyebut adanya kemungkinan potongan tubuh yang ditemukan di Ken Park sama dengan yang ditemukan di Trosobo, Sidoarjo. Kemungkinan, kita cek lebih dalam, kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, AKP Arif Rizky Wicaksana. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Pendengar, giliran PAN ikut BIMTEK perselisihan pemilu MK, Zulhas hadir. Ratusan pengurus DPD, DPW hingga DPP Partai Amanat Nasional PAN mengikuti bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum pemilu 2024 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Ketum PAN Zulkifli Hasan hadir dalam acara pembukaan. Kegiatan yang akan berlangsung hingga Kamis 15/6 ini dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, MK Anwar Usman. Ketua MK Anwar Usman menjelaskan bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilu 2024 ini adalah untuk menyukseskan seluruh tahapan pemilu yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, sengketa hasil pemilu merupakan babak akhir dari tahapan proses pemilu yang akan diselenggarakan secara serentak pada tanggal 14 Februari yang akan datang, kata Anwar Usman di acara pembukaan. Penyelenggaraan bimbingan teknis ini, kata Anwar Usman, menjadi sangat penting untuk diselenggarakan, mengingat alokasi waktu persidangan di MK yang diberikan oleh undang-undang sangat terbatas. Dia meminta para kader PAN untuk serius mengikuti setiap rangkaian acara selama bimbingan teknis berlangsung. Besar harapan kami agar para peserta BIMTEK, dan kita semua, dapat sama-sama mengawal proses demokrasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang demi terselenggaranya pemilu yang demokratis, sesuai dengan asas-asas yang ditegaskan dalam konstitusi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, ujar Anwar Usman. Sementara itu, Ketum PAN Zulkifli Hasan Zulhas mengucapkan terima kasih MK telah menyelenggarakan bimbingan teknis terkait perselisihan hasil pemilu. Atas nama PAN, Partai Amanat Nasional, kami mengucapkan sungguh-sungguh dari hati, kami berterima kasih, karena sekali lagi, Mahkamah Konstitusi itu, menurut undang-undang, memang yang berhak mengadili perselisihan hasil pemilu legislatif, eksekutif, bahkan pilpres. Jadi kewenangannya luar biasa, dan hasilnya itu final yang mengikat, kata Zulhas. Zulhas meminta kadernya untuk serius mengikuti setiap rangkaian acara selama bimbingan teknis berlangsung. Dia mengingatkan tak ada banding setelah putusan MK. Saya minta kader yang hadir dari seluruh tanah air ikuti dengan sungguh-sungguh. Karena ini penting sekali. Sekarang, kalau kita kalah, ya sudah enggak ada banding, enggak ada. Kalau di Mahkamah Agung kan ada banding, ada pengadilan tinggi, ada kasasi, ada PK, ini enggak ada. Nah oleh karena itu, teman-teman ikuti secara serius dan sungguh-sungguh. Ini yang melatih kalian itu langsung dari MK. Jadi betapa pentingnya, tegasnya. Pada kesempatan itu, Zulhas pun menyampaikan optimismenya bahwa pemilu 2024 akan berjalan lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Insya Allah pemilu 2024 nanti akan berlangsung lebih aman, lebih baik, dan lebih demokratis, ucapnya. Lebih lanjut ia berharap MK dapat berlaku adil kepada semua partai politik pada proses pemilu 2024 nanti. Karena partai politik yang ada di Republik ini sama mulianya. Bukan lawan, teman-teman partai politik itu adalah teman seperjuangan. Dalam bahasa agamanya kita berlomba-lomba dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, berlomba-lomba untuk berbuat terbaik bagi bangsa, imbuhnya. Kami juga berharap betul kami diperlakukan dengan baik dan adil. PAN juga Mahkamah Konstitusi seperti filosofi matahari yang menyinari, memberikan kasih sayang, melayani semua partai politik bagi warga negara yang ada, pungkasnya. Selain dihadiri Ketua MK Anwar Usman dan Ketum PAN Zulkifli Hasan, turut hadir antara lain Pit. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi MK Elizabeth, Wakil Ketua Umum Waketum PAN Yandri Susanto, dan Sekretaris Jenderal Sekjen PAN Edi Suparno. Pendengar, Gerindra tunjuk hidung oknum sekolah soal penerima KJP punya rumah mewah.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyampaikan ada laporan penerima Kartu Jakarta Pintar, KJP, Plus yang mempunyai rumah mewah hingga mobil. Gerindra DKI menyebut kasus itu telah lama terjadi dan mengingatkan pernah ada oknum sekolah yang bermain. Masalahnya mungkin harus ada binaan yang lebih intens lagi ke sekolah. Karena sepanjang yang saya tahu, verifikasi KJP itu muaranya di sekolah. Kalau di sekolah ada oknum, ya sudah begitulah adanya, kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra, Rani Mauliani, saat dihubungi. Rani pernah menjumpai pemegang KJP Plus adalah orang mampu. Mereka bisa mendapatkan itu karena bantuan oknum sekolah. Pemegang KJP justru orang yang mampu karena memberikan upeti ke penginput data KJP di sekolah tersebut. Nah, oknum model begini perlu juga kita evaluasi apakah memang murni, kerja nakal, sendiri atau masif. Apakah kepala sekolah tahu atau tidak, katanya. Rani menyarankan Disdik perlu mengecek secara berkala ke sekolah-sekolah. Untuk melihat situasi sekolah secara langsung dan mendengar aspirasi di lingkungan sekolah, katanya. Selain itu, Rani pun menyebut ada warga yang seharusnya menerima KJP Plus, tapi tidak mendapatkannya. Sehingga, perlu verifikasi ulang dengan menggandeng pihak RT dan RW. Masih ada yang belum dapat KJP hanya karena dianggap mampu perihal menggunakan cincin kawin, ucapnya. Disdik DKI Jakarta akan mengevaluasi penggunaan KJP Plus milik siswa. Hal itu dilakukan usai Disdik banyak menerima laporan soal orang tua siswa yang menerima KJP merupakan orang mampu. Peserta kemarin memang ditemukan ada beberapa misalnya orang tuanya punya mobil, rumah mewah, kan kita bisa lihat data dinas pajak. Kalau punya mobil mohon maaf kita evaluasi, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaifullah Hidayat di kantor Dinas Pendidikan, Kuningan, Jakarta Selatan. Syaifullah mengatakan pencairan KJP Plus tahun 2023 tahap pertama telah dimulai pada bulan Juni dan akan dilanjutkan secara bertahap. Pemprov DKI menjamin dana bantuan pendidikan melalui KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, KJMU, tahap pertama tahun 2023 telah tersalurkan seluruhnya. Kemarin tahap 1 sudah cair, 2 minggu lalu. Kami sudah realisasikan Rp1, 5 triliun tahap pertama, ujarnya. Menurut Syaifullah, dana itu diberikan kepada para peserta KJP dan KJMU yang dianggap memenuhi persyaratan. Dia mengatakan uji kelayakan dilakukan dengan cara pengecekan ke lapangan dan verifikasi oleh petugas di tingkat kelurahan. Jadi untuk proses KJP kami verifikasi melalui musyawarah kelurahan, teman-teman RT, RW dan kelurahan yang melihat ulang data itu, ujarnya. Pendengar, AKBP Achirudin kini dijerat 3 status tersangka, terbaru soal gratifikasi. AKBP Achirudin kini menyandang 3 status tersangka. Terbaru, Achirudin ditetapkan menjadi tersangka karena menerima gratifikasi dari gudang solar ilegal milik PT Almira Nusaraya. Sudah jadi tersangka, kata Direskrim Suspolda Sumut Kombes Teddy Marbun dilansir Detik Sumut. Teddy mengatakan Achirudin ditetapkan menjadi tersangka gratifikasi sejak Jumat 9 Juni. Dengan begitu, Achirudin menyandang 2 status tersangka untuk kasus gudang solar ilegal. Jumat kemarin, 2 tersangka migas dengan gratifikasi, jelasnya. Sementara itu, untuk kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, Teddy mengatakan pihaknya masih mendalaminya. TPPU lain lagi, itu masih berjalan, ujarnya. Kemudian, untuk status tersangka kedua yang disandang Achirudin adalah tersangka penganiayaan yang dilakukan anaknya. Penetapan tersangka itu dilakukan pada 2 Mei 2023. Pendengar, Transj masuk SUTA bisa untuk umum juga? Ini jawaban Dishub. Bus Transjakarta akan uji coba rute menuju Bandara Soekarno-Hatta khusus untuk pegawai bandara. Akankah penumpang umum bisa ikut merasakan layanan tersebut? Saat ini sedang dilakukan kajian untuk layanan Transjakarta ke Bandara Suta. Untuk layanannya sendiri tahap awal hanya dikhususkan bagi seluruh pekerja yang ada di kawasan Bandara Suta, mulai dari petugas keamanan, petugas kebersihan dan karyawan kantor-kantor yang ada di kawasan Bandara Suta,
ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Luputo. Syafrin menjawab pertanyaan apakah Transj rute Bandara Suta akan melayani penumpang umum. Menurut Syafrin, karyawan Bandara Suta pun nantinya akan menjadi penumpang umum di tahap selanjutnya. Sebenarnya kan seluruh karyawan di bandara yang nantinya menggunakan Transjakarta menjadi penumpang umum, ucapnya. Seperti diketahui, simulasi bus Transjakarta ke Bandara Suta segera digelar. Namun rencana sejauh ini bus tersebut hanya khusus diperuntukkan bagi karyawan bandara. Berdasarkan keterangan Angkasa Pura II yang disiarkan di Twitter resmi Angkasa Pura II, Senin 12 Juni, simulasi operasional bus Transjakarta dari dan ke Bandara Suta akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana menuturkan telah dilakukan survei dengan responden para pekerja di bandara untuk mendapatkan masukan rute mana yang nantinya dilayani oleh bus Transjakarta. Agar kebutuhan layanan rute yang tepat sasaran dan juga mempertimbangkan waktu tempuh, ujar Dwi Ananda Wicaksana. Kajian secara peraturan juga dilakukan mencakup mengenai trayek, rute, dan hal-hal lainnya agar operasional bus Transjakarta tetap sesuai regulasi yang berlaku. Seluruh layanan di Bandara Soekarno-Hatta, termasuk transportasi publik harus mematuhi dan memenuhi semua regulasi, ujar Dwi Ananda Wicaksana. Rencana bus eksklusif untuk karyawan Bandara Suta itu menuai kritik. Ketua Institut Studi Transportasi, Instran, Darmaning Tias, meminta agar bus itu pun mengangkut karyawan umum. Lebih baik bus Transjakarta nantinya melayani masyarakat umum dan karyawan, jadi bukan hanya karyawan doang, kata Darmaning Tias kepada Detikcom. Sejak awal, bus Transjakarta didesain menjadi alat transportasi publik, bukan eksklusif untuk karyawan instansi tertentu. Darmaning Tias mendorong agar Transjakarta nantinya juga melayani masyarakat umum dari dan ke Bandara Suta. Memang ini pasti akan menimbulkan resistensi dari operator lain. Itu sudah pasti, kata Darmaning Tias. Resistensi ia prediksi bakal muncul bila Transjakarta masuk Bandara Suta melayani masyarakat umum, tapi risiko itu perlu ditangani demi terciptanya pelayanan publik yang prima. Resistensi atau perlawanan akan datang dari pihak yang, rezekinya, berpotensi tergerus oleh kehadiran bus Transjakarta. Otomatis kalau ada yang pasang tarif di bawah Rp50.000 saja, semua akan lari ke Transjakarta. Kalau warga yang turun dari bandara tidak tergesa-gesa maka warga tersebut akan mencari yang murah, kecuali kalau tergesa-gesa pasti memilih taksi, kata Darmaning Tias. Darmaning Tias sendiri mengaku berat menanggung biaya transportasi dari Bandara Suta ke Jakarta. Dengan Damri, dia harus membayar hampir Rp100.000 sampai Jakarta. Dia memperkirakan Jakarta yang nantinya tidak lagi menjadi ibu kota negara bakal mengubah pula karakter pengguna transportasi dari Bandara Suta. Kalau nanti Jakarta bukan sebagai ibu kota negara lagi, mereka tidak akan mengandalkan biaya perjalanan dinas untuk membayar transportasi. Biaya itu bakal terasa sangat mahal, kata Darmaning Tias. Pendengar, ITB bekukan UKM Aksantara imbas Fari tewas saat uji coba pesawat Nirawak Bima, contoh pesawat tanpa awak yang diuji coba mahasiswa ITB. Institut Teknologi Bandung, ITB, masih terus menginvestigasi insiden kecelakaan pesawat tanpa awak yang mengakibatkan mahasiswa Muhammad Rashid Ghifari atau Fari meninggal dunia. Insiden ini berimbas pada pembekuan UKM Aksantara. Dilansir Detik Jabar, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB Naomi Haswanto mengatakan, pihak kampus masih terus mendalami penyebab pasti dari insiden maut tersebut. Saat uji coba Wafe Naomi menuturkan, diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk mengetahui hasil dari investigasi. Hasil investigasi belum, Pak, masih sedang berproses. Jumat kemarin saat rapat dengan tim terkait, memerlukan waktu sekitar 2 mingguan atau lebih, kata Naomi, Selasa, 13 Juni 2023. Naomi juga mengungkapkan, di tengah proses investigasi ini, ITB untuk sementara waktu membekukan unit kegiatan mahasiswa, UKM, Aksantara. UKM ini merupakan pihak yang melakukan kegiatan uji coba penerbangan pesawat tanpa awak.
Status Aksantara sedang dibekukan selama proses investigasi, tegasnya. Sebelumnya diketahui, Muhammad Rashid Ghifari mahasiswa Fakultas Teknis Mesin dan Dirgantara ITB meninggal dunia saat uji coba pesawat tanpa awak. Saat kejadian Fari sedang mengikuti kegiatan bersama tim Aksantara di Lanut Sulaiman, Kabupaten Bandung pada Selasa. Pendengar, Maki minta MK tambah kewenangan jaksa bisa pidanakan kolusi dan nepotisme. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, meminta Mahkamah Konstitusi, MK, menambah kewenangan jaksa mengusut kasus kolusi dan nepotisme. Selama ini, Kejaksaan baru mendapatkan kewenangan menyidik kasus korupsi saja. Menyatakan pasal 30 ayat 1 huruf D UU Kejaksaan bertentangan dengan UU 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Kejaksaan mempunyai tugas dan berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme. Demikian bunyi petitum permohonan Maki, Selasa, 13 Juni 2023. Ikut bergabung pula melakukan judicial review Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, dan mahasiswa UNS Surakarta, Arkaan Wahyu. Menurut Maki dan kawan-kawan, kewenangan penyidikan sebuah perkara tertentu oleh lembaga tertentu kemudian berkembang dan tersebar dalam produk perundang-undangan, pajak, bea cukai, jasa keuangan oleh OJK, dan KPK. Sehingga kewenangan penyidikan perkara korupsi oleh Kejaksaan berdasar UU adalah praktik ketatanegaraan yang kemudian dikembangkan oleh pembentuk UU sebagai ejawantah asas, open legal policy, tanpa bermaksud tidak melaksanakan kitab hukum acara pidana secara murni dan konsekuen, urainya. Malah, Kejaksaan Agung dalam perkembangannya melakukan penyidikan perkara kolusi dan nepotisme. Seperti dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebagaimana tertuang dalam putusan perkara nomor 61 PID. Sus TPK 2016 Pen. Begeljo. Nomor 7 PID. Sus TPK 2017 PT Begeljo. Nomor 2291 K PID. Sus 2017 dan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Kewenangan Kejaksaan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme itu secara tegas dinyatakan di Penjelasan Umum, Alinea V, UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Frasa, memberantas, harus dimaknai bukanlah tindakan yang bersifat administratif, tapi merupakan penegakan hukum berdasarkan hukum acara sesuai tugas dan fungsi kejaksaan, ujarnya. Kewenangan kejaksaan itu juga secara tegas dinyatakan di pasal 18 beserta penjelasannya UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di penjelasan pasal itu yang dimaksud, instansi yang berwenang adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, Kejaksaan dan Kepolisian. Bahwa kewenangan penyidikan perkara tertentu oleh lembaga tertentu merupakan kewenangan oleh pembuat undang-undang, open legal policy, namun dikarenakan dalam penjelasan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan diatur mengenai penyidikan korupsi maka sudah semestinya sekalian diperluas dan dimaknai berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi, kolusi dan nepotisme oleh Mahkamah Konstitusi, harap Maki. Menurut Maki, pemberian kekuasaan penyidikan kejaksaan tidak bertentangan dengan due process of law guna mencapai the integrated criminal justice system. Dalam sistem peradilan di Indonesia sesungguhnya dibutuhkan semata-mata untuk mengeroyok perkara korupsi, kolusi dan nepotisme guna menjamin hak asasi warga negara. Hal itu sebagaimana dapat bercermin pada sistem peradilan pidana di negara Amerika Serikat, Inggris dan Eropa lainnya, pungkasnya. Anda sedang mendengarkan berita utama dari Breakers Radio.
Baik sahabat inspirasi. Jangan kemana-mana dulu, kami akan segera kembali lagi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Condet. Makan apa, Condet? Ada Bang Jono. Ini nih, habis makan bubur. Makan bubur? Kok sampah berserakan seperti ini? Habisnya sih, tempat sampahnya kan jauh. Jadi Condet males buang sampah. Harus berjalan jauh kan? Loh, ya nggak boleh begitu. Harusnya gimana? Selain mencemari lingkungan, buang sampah sembarangan menyebabkan datangnya kuman atau penyakit. Nah, sebaiknya gimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oh iya, Condet baru tahu. Maafin Condet ya. Iya, nggak apa-apa, Condet. Sahabat inspirasi, hindarilah membuang sampah di sembarang tempat. Karena di samping menyebabkan pencemaran lingkungan, sampah juga bisa menyumbat aliran air, sehingga banyak terjadi longsor, air sungai yang meluap, serta mempermudah datangnya penyakit. Jadi, sebelum itu terlanjur, mari kita jaga lingkungan dan keluarga kita agar tetap sehat dan terhindar dari musibah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Kok sedih kali sih? Kasian ya, dia nggak cukup kain bajunya. Coba aja ya, dia kasih tahu alamat sama Aton. Ya Aton kirimin deh. Masya Allah Aton, kok nontonnya yang begini sih? Gak baik loh. Kakak Silau, kasian loh, dia itu miskin, nggak punya baju yang cukup. Iya, tapi ini bukan tontonan yang baik untuk Aton. Gimana kalau Aton ikut kakak Silau baca buku aja? Mau nggak? Selalu deh ya, kalau Aton nonton pasti ada kakak Silau. Ih, nggak kakak Silau, Condet, sama aja. Padahal kan mama udah kasih nonton Aton. Iya, mama memang udah izinin Aton untuk nonton. Tapi nggak boleh berlebihan, karena gadget nggak baik untuk anak seusia Aton. Yuk, Aton ikut kasih lau yuk. Nanti kasih lau janji deh akan kasih Aton es krim. Aton mau? Ya udah Aton mau. Smart Parents memberikan gadget yang berlebihan pada si kecil dapat berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhannya. Penelitian di Bristol University pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa penggunaan gadget berlebihan pada anak yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya risiko depresi, gangguan kecemasan, kurang perhatian, psikosis, dan perilaku bermasalah lainnya. Nah, wajib bagi smart parents untuk terus mengawasi dan membimbing si kecil dalam penggunaan gadget ya. Masa depan anakmu ada di tanganmu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Ya ampun, demi apa ya ampun. Gemes. Keren banget sih tuh Jogan. Pengen aku culik. Terus ku simpan rapi deh di dalam lemari. Disimpan di lemari? Kamu kira itu Cogan boneka Barbie koleksinya si Rika apa? Yang bisa disimpan rapi di lemari, dipajang cantik, dipandang-pandang, terus dibersihin deh kalau berdebu. Kalau aku mah, ku culik,
Aku sayang-sayang. Terus aku porotin deh uangnya buat ngajakin aku shopping. Halo mamiku sayang. Halo sayang, kamu ngapain aja sih? Kok jam segini Mama lihat WhatsApp-nya masih online? Oh, kenapa mau di online? Iya nih Mam, dari tadi mau itu ngerjain tugas. Banyak banget loh Mam tugas dari dosen. Ya tadi siang juga ada kumpul sama teman-teman organisasi. Jadinya kan tugas mau numpuk deh Mam. Aduh, kasihan banget sih anaknya Mama. Tetap semangat belajarnya ya nak. Ya sudah, nanti kalau sudah selesai mengerjakan tugas, kamu langsung istirahat ya. Iya Mami, setelah ini Maudi langsung tidur kok. Wah, Maudi, kok kamu bohong sih sama mama kamu? Tahukah kamu, bahaya sering bergadang lama-kelamaan akan mengganggu pola tidur. Dalam jangka panjang, bisa mengganggu pola tidur tersebut loh. Perlu diingat, utang tidur tidak bisa dibayar dalam waktu seketika. Perlu proses yang terbilang panjang untuk memperbaiki pola tidur yang baik. Selain Anda mudah mengantuk dan kelelahan, kurang tidur akibat bergadang juga bisa berpengaruh pada kondisi emosi dan psikologis. Kebiasaan sering bergadang diketahui dapat meningkatkan risiko berbagai macam penyakit, seperti penyakit diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, jantung, penuaan dini, mudah lupa, dan lain-lain. Jadi, hentikan kebiasaan bergadang jika bukan dalam keadaan genting dan darurat ya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Breakers Radio, Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. Sahabat Inspirasi, kami balik lagi nih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kini kita ke berita selanjutnya. Dari luar negeri. Pendengar. Kapal nuklir Rusia segera beroperasi, dilengkapi rudal hipersonik. Reuters. Kapal perang bertenaga nuklir milik Rusia, Laksamana Nahimov, yang telah dimodernisasi dan diperbaiki akan kembali beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Kapal perang Moskow itu akan diperlengkapi rudal hipersonik Zircon setelah menjalani uji coba pada September tahun ini. Seperti dilansir Reuters, Selasa, 13 Juni 2023, laporan kantor berita Rusia, TASS, menyebut kapal perang Laksamana Nahimov yang merupakan tipe kapal penjelajah yang dilengkapi rudal dan bertenaga nuklir itu telah menjalani perbaikan dan penyesuaian untuk bisa membawa persenjataan presisi tinggi jarak jauh. Perbaikan terhadap kapal perang itu dilakukan di galangan kapal Sevmash. Kapal penjelajah Laksamana Nahimov akan menjalani uji coba di lautan pada September ini setelah perbaikan dan upgrade di galangan kapal, tutur seorang sumber yang dekat dengan Angkatan Laut Rusia saat berbicara kepada TASS. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pernyataan pada akhir Mei lalu menyebut kapal perang itu akan mendukung armada utara Rusia yang beroperasi di wilayah Kutub Utara. Menurut laporan TASS, kapal perang Laksamana Nahimov akan kembali beroperasi bersama Angkatan Laut Rusia pada akhir tahun 2024 mendatang. Secara terpisah, laporan media pemerintah RIA Novosti menyebut kapal perang itu akan dipersenjatai dengan rudal anti kapal jenis hipersonik Zircon, yang merupakan senjata generasi baru yang bersama dengan kendaraan luncur hipersonik Avangard membentuk pusat persenjataan hipersonik Rusia. Kapal perang Laksamana Nahimov merupakan kapal penjelajah yang dilengkapi rudal dan bertenaga nuklir kelas Kirov Rusia. Kapal itu juga tergolong kapal perang kombatan berukuran besar dan berat, yang dirancang untuk peperangan di permukaan air, dengan membawa persenjataan dan angkatan bersenjata mereka sendiri. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil menggagalkan serangan 6 kapal laut tak berawak berkecepatan tinggi yang didalangi oleh Ukraina terhadap kapal perang Priazov yang merupakan bagian dari armada Laut Hitam pada Minggu siang kemarin waktu setempat. Kapal perang itu disebut tengah menjaga jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di bagian tenggara Laut Hitam.
Disebutkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia bahwa tidak ada korban jiwa akibat serangan yang digagalkan itu. Tidak ada korban jiwa. Kapal tidak mengalami kerusakan. Kapal Pryazovi dari Armada Laut Hitam terus melanjutkan misi yang ditugaskan, tegas Kementerian Pertahanan Rusia seperti dilansir TASS. Pendengar, Ukraina klaim telah bebaskan desa yang diduduki Rusia di Donetsk, klaim rebut kembali 7 desa dekat Bakhmut dari pasukan Rusia. Reuters. Ukraina mengeklaim telah membebaskan 4 desa di wilayah Donetsk dalam serangan balik terhadap militer Rusia. Para pejabat tinggi Ukraina mengatakan bahwa bendera nasional kembali berkibar di Storozhov, Donetsk. Foto yang muncul sepanjang akhir pekan menunjukkan pemandangan serupa di pemukiman sekitarnya, yakni Blahodatne, Neskuchne, serta Makarivka. Desa tersebut relatif kecil dan Moskow belum mengkonfirmasi hal ini. Pada Sabtu 10 Juni lalu, Presiden Volodymyr Zelensky membenarkan bahwa pihaknya telah memulai serangan balasan. Keempat desa itu menjadi wilayah pertama yang dibebaskan sejak pernyataan Zelensky, tetapi bukan yang pertama direbut kembali oleh Ukraina sejak Senin, ketika pasukannya mulai bergerak maju ke selatan negara itu. Rusia belum mengonfirmasi jatuhnya desa manapun, dan justru berbicara soal memukul mundur serangan Ukraina di wilayah tersebut. Di lokasi lain, Ukraina mengatakan bahwa Rusia telah meledakkan bendungan lainnya di wilayah Zaporizhia, menyusul penghancuran bendungan utama Kakhovka yang menyebabkan banjir dan evakuasi massal. Pada Minggu, Presiden Zelensky mengatakan bahwa sebanyak 4.000 orang telah dievakuasi. Ukraina menyatakan bendungan tersebut diledakkan oleh pasukan Rusia yang telah menguasainya sejak Februari 2022. Juru bicara militer Ukraina, Valery Shershen mengatakan pasukan Moskow telah meledakkan bendungan kedua di dekat desa Novodarivka yang menyebabkan banjir di kedua tepi sungai Mokriali. Shershen mengatakan Rusia sengaja meledakkan bendungan di wilayah tersebut demi menghentikan pergerakan Ukraina menuju daerah yang mereka duduki. Rusia membantah telah meledakkan bendungan Kakhovka dan menyalahkan Ukraina atas itu. Kembali di bawah bendera Ukraina dalam rekaman yang dibagikan oleh akun pro-Ukraina di media sosial, terlihat tentara telah mengibarkan bendera Ukraina di luar sebuah gedung yang terbakar di Blahodatne. Pasukan penjaga perbatasan negara juga mengunggah video yang menunjukkan pasukan Ukraina mengumumkan bahwa Neskuchne dari wilayah Donetsk kembali berada di bawah bendera Ukraina, sebelum meneriakkan jargon khas perang, kejayaan bagi Ukraina. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengklaim melalui video telegram bahwa pasukan Ukraina juga telah merebut desa Makarivka. Seorang juru bicara militer mengatakan kemenangan itu adalah kemenangan lokal pertama dalam serangan balik. Perebutan 3 desa itu menandai kemajuan terbesar dalam beberapa hari terakhir, meski permukimannya relatif kecil. Blahodatne memiliki populasi 1.000 penduduk sebelum perang. Desa tersebut, yang telah menjadi pusat pertempuran sengit dalam beberapa hari terakhir, berlokasi di jalan menuju kota Mariupol. Beberapa analis memperkirakan bahwa Ukraina bisa berusaha merebut kembali kota pelabuhan tersebut dalam beberapa bulan mendatang. Yang lainnya berspekulasi bahwa Kiev ingin memutuskan jembatan darat antara Crimea yang diduduki Rusia dan Donetsk, demi mengisolasi pasukan Moskow di semenanjung itu. Lebih jauh ke timur, pasukan Ukraina juga disebut telah maju hingga ke dekat kota Bakhmut yang telah hancur, tempat pertempuran panjang dan berdarah antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pada hari Senin, Staf Umum Ukraina mengatakan telah terjadi 25 bentrokan selama beberapa hari terakhir. Ukraina klaim hingga 1.000 tentara Rusia tewas. Penasehat Menteri Pertahanan Ukraina, Yuri Sak mengatakan kepada BBC Radio 4 bahwa Rusia memiliki waktu yang lama untuk membentengi garis pertahanan mereka, namun Ukraina kini telah memulai operasi pengintaian dan penyelidikan di sepanjang garis depan. Sak mengakui ada kerugian di kedua sisi, namun dia mengklaim bahwa Rusia lebih banyak dirugikan dibandingkan Ukraina, dengan 900 hingga 1.000 tentara tewas selama beberapa hari terakhir. BBC belum bisa mengonfirmasi secara independen klaim Sak tersebut.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina juga menyebut bahwa Rusia menderita kerugian yang signifikan di sekitar kota Bakhmut dan lebih dari 50 tentaranya yang terluka tiba setiap hari di sebuah rumah sakit militer di wilayah Rostov, Rusia. Pasukan Rusia juga disebut tidak berhasil dalam upaya untuk maju di Liman, Bakhmut, Avdiivka dan Marinka, tambah petinggi militer Ukraina itu. Pejabat senior Ukraina di Kiev menolak menanggapi secara spesifik soal perkembangan tersebut. Kepala Intelijen Ukraina, Kirilo Budanov merilis sebuah video pada Minggu mengulangi slogan, rencana mencintai kesenyapan, yang melambangkan kerahasiaan di balik serangan balasan. Tingkat operasi Ukraina masih belum jelas, tetapi lembaga kajian yang berbasis di AS, Institute for the Study of War, ISW, mengatakan pada Sabtu bahwa pasukan Kiev menyerang setidaknya di 4 area di garis depan. Ukraina telah mengalami sejumlah kemunduran ketika menembus pertahanan Rusia. Sekelompok tentara Ukraina mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka telah kehilangan beberapa kendaraan tempur Bradley buatan AS dalam serangan di Tenggara Provinsi Zaporizhia pada Kamis. 6 dari 9 kendaraan telah hancur, dan mereka juga mengungkapkan kekhawatiran mereka bahwa seseorang telah membocorkan informasi soal rencana mereka. Para pengamat menyoroti kesulitan yang dihadapi Ukraina dalam upaya menembus garis yang telah diperkuat Rusia selama berbulan-bulan. Tetapi di daerah lain, pasukan Ukraina disebut telah berhasil menembus garis depan dalam serangan mekanis selama akhir pekan dengan mengerahkan tank Leopard 2 bikinan Jerman. Sementara itu di wilayah Belgorod, Rusia, berbatasan dengan Ukraina, lalu lintas kereta dihentikan setelah sebuah kereta barang tergelincir pada Sabtu malam. Wilayah perbatasan Belgorod telah dihantam oleh drone, penembakan, dan serangan lintas batas dalam beberapa minggu terakhir. Lebih jauh lagi ke utara, Gubernur Kaluga, Vladislav Shapsha, mengatakan telah terjadi 2 kecelakaan drone, satu di dekat desa Strelkovka dan yang lainnya di area hutan. Namun BBC belum memverifikasi secara independen soal insiden tersebut. Ukraina mengatakan telah merebut kembali 7 desa di timur dan selatan Ukraina dari pasukan Rusia sejak akhir pekan. Ukraina mengatakan membuat keuntungan kecil di dekat Bakhmut setelah meluncurkan serangan balasan dengan senjata barat untuk merebut kembali wilayah tersebut. 7 permukiman dibebaskan, kata Wakil Menteri Pertahanan Gana Malyar dilansir AFP, Selasa, 13 Juni 2023. Ketujuh desa tersebut antara lain Desa Lokovo, Levadny dan Novodarivka di wilayah selatan Zaporizhia. Malyar mengatakan pasukan Ukraina juga telah menguasai kembali desa Storozheve di selatan wilayah Donetsk, dekat 3 desa yang direbut kembali pada Minggu kemarin. Luas wilayah yang dikuasai mencapai 90 km persegi, kata Malyar. Pertahanan Ukraina mengatakan pasukannya telah maju 250 hingga 700 meter ke arah Bakhmut. Rusia mengatakan bahwa mereka menangkis serangan Ukraina di daerah yang sama di wilayah Donetsk dekat Velika Novosilka. Ia juga mengatakan pihaknya melawan serangan Ukraina di sekitar desa terdekat Levadny di wilayah selatan tetangga Zaporizhia. Berbagai klaim oleh Moskow dan Kiev tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Ukraina membuat kemajuan yang diverifikasi secara visual di Oblast Donetsk Barat dan Oblast Zaporizhia Barat yang dikonfirmasi oleh sumber-sumber Rusia tetapi berusaha untuk diremehkan, kata Institut Studi Perang yang berbasis di AS dalam sebuah catatan analitis. Pendengar, jarang-jarang Putin kunjungi tentara Rusia yang terluka dalam perang, Reuters. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi tentara-tentara Rusia yang terluka dalam perang di Ukraina, sebuah pertemuan tatap muka yang jarang terjadi antara Putin dengan pasukan biasa. Ini dilakukan saat Ukraina terus maju dengan serangan balasannya terhadap pasukan Moskow dan pertempuran yang meningkat selama akhir pekan. Dilansir kantor berita AFP, Selasa, 13 Juni 2023, pemimpin Rusia itu mengunjungi tentara yang terluka di klinik militer pusat Vishnevsky di luar Moskow pada Hari Rusia, yang merupakan hari libur umum patriotik.
Pihak Kremlin atau Istana Kepresidenan Rusia menayangkan gambar Putin mengenakan setelan gelap dan didampingi Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang berpakaian militer. Para pejabat terlihat berdiri di depan deretan pria berbaju rumah sakit, beberapa di antaranya menggunakan kursi roda. Saat Putin menyematkan medali pada salah satu pria, pemimpin berusia 70 tahun itu berkata, "Saya mengucapkan selamat kepada Anda." "Saya melayani Rusia," jawab prajurit itu sambil menjabat tangan Putin. Pertemuan itu tampaknya berlangsung di bawah pengamanan ketat. Kantor berita Rusia, TASS melaporkan bahwa Putin menghadiahkan Bintang Pahlawan Rusia kepada Komandan Peleton Senapan, medali era Uni Soviet yang merupakan penghargaan tertinggi di Rusia. Lebih dari setahun sejak meluncurkan serangan Moskow ke Ukraina, Putin jarang bertemu dengan prajurit yang ikut serta dalam operasi tersebut. Sebelumnya, dalam pidato malam tahun baru yang menandai akhir tahun 2022, dia muncul bersama apa yang disebut Kremlin sebagai tentara-tentara. Pendengar, janji Kim Jong-un untuk makin erat pegang tangan Putin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berjanji untuk berpegangan tangan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kim juga ingin meningkatkan kerjasama strategis demi tujuan bersama mereka. Dilansir Reuters, Senin, 12 Juni 2023, media pemerintah Korut, KCNA, melaporkan Kim menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pesan untuk Putin guna menandai Hari Nasional Rusia. Dalam pesannya, Kim membela keputusan Putin menginvasi Ukraina dan menunjukkan dukungan penuh dan solidaritas. Keadilan pasti menang dan rakyat Rusia akan terus menambah kejayaan dalam sejarah kemenangan, kata Kim dalam pesan yang dipublikasikan KCNA. Kim menyerukan kerjasama strategis yang lebih erat dengan Moskow. Dia mengatakan dirinya selalu berpegangan tangan erat dengan Putin sesuai keinginan bersama rakyat. Berpegangan tangan erat dengan Presiden Rusia, sesuai dengan keinginan bersama rakyat kedua negara untuk memenuhi tujuan besar membangun negara yang kuat, ujar Kim dalam pesannya. Rakyat Korea Utara memberikan dukungan penuh dan solidaritas kepada rakyat Rusia dalam perjuangan habis-habisan mereka untuk melaksanakan tujuan suci untuk mempertahankan hak kedaulatan, pembangunan dan kepentingan negara mereka melawan kaum imperialis yang sewenang-wenang dan praktik sewenang-wenang, ujar Kim. Ini adalah pesan dukungan terbaru dari Pyongyang ke Moskow sejak awal perang di Ukraina. Korut menggambarkan konflik itu sebagai perang proksi Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia. Korut juga mengutuk bantuan militer Barat ke Ukraina. Amerika Serikat sendiri menuduh Korea Utara memasok roket dan rudal ke kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner. Pyongyang telah membantah tuduhan itu. Pada Maret, Washington mengklaim memiliki bukti bahwa Moskow meminta Pyongyang memasok senjata untuk perangnya di Ukraina sebagai imbalan bantuan makanan untuk Korut yang miskin. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia telah lama menentang tekanan yang meningkat terhadap Korut, yang berada di bawah berbagai sanksi PBB dan Barat atas program senjata nuklir dan rudalnya. Anda sedang mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan kota Loksmawe. Mendengarkan Breakers Radio, kebanggaan kota Loksmawe. Dari dunia olahraga. Pendengar,
Shin Tae-yong ingin semangat sepak bola Indonesia terus berkobar. Timnas Indonesia menghadapi Argentina dalam FIFA Matchday. Pelatih Shin Tae-yong berharap semangat untuk unjuk gigi dikobarkan skuad Garuda. Indonesia menjalani 2 pertandingan, yakni melawan Palestina dan Argentina. Duel melawan Palestina berlangsung di Surabaya pada 14 Juni 2023. Sepak bola Indonesia sedang bergairah. Salah satunya karena Timnas Indonesia U23 berhasil meraih medali emas di SEA Games 2023. Shin Tae-yong berharap sepak bola Indonesia terus mengobarkan semangatnya di level apapun. Dia ingin gairah positif dipertahankan terutama saat melawan Argentina pada 19 Juni 2023 di Jakarta. Indonesia tidak luput dari peluang ini. Semakin banyak bakat-bakat hebat yang mengisi Timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers. Semangat dan kepercayaan diri ini harus terus dipertahankan untuk mempersiapkan Timnas melawan Argentina, maupun untuk perkembangan pemain muda Indonesia yang akan menjadi bagian dari masa depan dunia sepak bola Indonesia, tambahnya. Pendengar, laga uji coba, drama 6 gol, Jerman versus Ukraina tuntas 3-3. Drama 6 gol tercipta di laga uji coba Jerman versus Ukraina. Sempat tertinggal 2 gol, Die Mannschaft memaksa skor akhir 3-3. Jerman melakoni laga ini di Weserstadion, Bremen, Senin, 12 Juni 2023, malam WIB, yang juga laga ke-1000 sepanjang sejarah. Ini jadi laga pemanasan Jerman jelang jadi tuan rumah Euro 2024. Jerman tidak dalam performa terbaiknya setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022. Mereka baru menang sekali atas Peru 2-0 sebelum dikalahkan 2-3 oleh Belgia. Ukraina setali 3 uang karena mereka cuma menang sekali dari 5 pertandingan kompetitif terakhirnya. Jerman menurunkan skuad terbaik yang bisa dimainkan termasuk top scorer Bundesliga 2022-2023 Niklas Füllkrug. Füllkrug yang dipasang dalam formasi 3-4-3 bareng Leroy Sané dan Julian Brandt membuka keunggulan Jerman pada menit ke-6. Gol yang terbilang beruntun karena Füllkrug membelokkan bola sepakan Marius Wolf sehingga mengecoh Anatoly Turbin di bawah mistar Ukraina. Kebobolan duluan tak membuat Ukraina gentar dan mereka bisa menyamakan skor pada menit ke-18 lewat Viktor Sigankov. Diawali blunder Brandt dalam mengoper bola, Oleksandr Tmchayka merebutnya dan menggiring dari sisi kiri. Tmchayka meneruskan kepada Sigankov yang masuk ke kotak penalti, sebelum menceploskan ke gawang Kevin Trapp. Gol sempat dianulir karena Sigankov terjebak offside namun disahkan VAR. Ukraina berbalik unggul pada menit ke-23 lewat gol bunuh diri Antonio Ruediger. Umpan silang dari sayap disambut Mikhailo Mudryk, yang sebenarnya off target tapi jadi gol karena membentur Ruediger. Jerman berupaya membalas gol itu tapi beberapa kali upaya menembus pertahanan Ukraina selalu gagal. Ukraina malah nyaris bikin gol ketiga di menit ke-44 andaikan Tmchayka yang menerima umpan tumit Andriy Yarmolenko tak menembak bola ke sisi gawang. Setelah tertinggal di babak pertama, Jerman langsung menekan pertahanan demi mencari gol penyama kedudukan. Tapi, yang ada gawang mereka kebobolan lagi di menit ke-56. Berawal bola bakpas yang gagal dikuasai Matthias Ginter, Dovbyk merebutnya dan mengoper kepada Sigankov yang mudah saja mencocor ke gawang. Jerman kebobolan ketiga kalinya lawan Ukraina, foto, APK Martin Meissner, setelah unggul 2 gol, Ukraina menurunkan tempo permainan, tapi Jerman masih kesulitan untuk bisa merepotkan. Jerman mendapat peluang pada menit ke-72 dari situasi corner yang membuat bola berakhir di kaki Ruediger. Tapi sepakan volinya dari jarak dekat melebar. Jerman akhirnya bisa memperkecil skor pada menit ke-83. Umpan panjang Ruediger menemui Kai Havertz di kotak penalti. Usai menguasai bola dengan kepala, Havertz melepaskan diri dari kawalan dan menyepak bola dengan kaki kanan ke gawang Ukraina yang dikawali Trubin. Kemenangan Ukraina sirna pada menit ke-90 saat Jerman dihadiahi penalti menyusul pelanggaran Eduard Sobol kepada Havertz. Kimmich sukses menyarangkan bola ke pojok kanan,
yang sempat membentur tiang sebelum masuk. Skor 3-3 menutup laga Jerman versus Ukraina. Pendengar, apresiasi dari Palestina untuk pengorbanan Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Timnas Palestina terkesan dengan sambutan baik dari Timnas Indonesia menjelang laga persahabatan di FIFA Matchday mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina, PFA, Susan Shalabi. Susan menyebutkan Indonesia telah banyak berkorban untuk Palestina. Satu di antaranya adalah saat batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang sudah disiapkan bertahun-tahun. Turnamen itu seharusnya digelar pada Juni ini. Namun, berbagai pihak menolak keberadaan Israel yang juga lolos ke putaran final. Alhasil, status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dicabut dan diganti dengan Argentina. Momen itu berlangsung pada Maret 2023 dan menjadi perbincangan dunia. Sudah menjadi rahasia umum jika Indonesia selalu berdiri membela Palestina yang masih dalam pendudukan Israel hingga sekarang. Tak akan dilupakan rakyat Palestina. Hal pertama yang harus saya katakan soal Indonesia adalah masyarakat punya rasa syukur dan rasa hormat. Hanya baru saja terjadi, Indonesia kehilangan kesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Itu pengorbanan Indonesia untuk Palestina, kata Susan Shalabi. Ini tidak akan dilupakan masyarakat Palestina. Sangat luar biasa, Indonesia mencintai Palestina. Hati kami sedih karena Indonesia kehilangan kesempatan, ungkapnya. Supporter juga seharusnya bisa menikmati momen jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kami sangat mengapresiasi apa yang Anda korbankan untuk Palestina, imbuh Susan Shalabi. Kini, Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Rabu, 14 Juni 2023. Para pemain Palestina sudah tiba di Surabaya dan Stadion Gelora 10 November, Minggu, 11 Juni 2023. Terlepas dari itu, Susan Shalabi sudah terkesan dengan apa yang ditunjukkan masyarakat Indonesia. Banyak kepedulian yang membuat rombongan Palestina merasa terbantu selama sejak hari pertama kedatangan. Berada di sini, di Indonesia, negara Anda dan masyarakatnya punya tempat yang spesial di hati kami, orang Palestina. Kami menganggap Indonesia lebih dari teman, bukan hanya tim yang akan kami hadapi, ujarnya. Saya tidak suka memprediksi. Tidak ada pemenang atau pecundang. Siapapun yang menang, bagi kami itu persaudaraan. Indonesia adalah saudara kami dan kami senang bisa berada di sini untuk menjalani pertandingan, tuturnya. Terakhir berhadapan pada 2018, pertemuan terakhir keduanya bisa dibilang sudah berlangsung lama atau hampir 5 tahun silam. Itu terjadi saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan berada satu grup dengan Palestina. Sayangnya, duel itu berakhir dengan kekalahan bagi Timnas Indonesia dengan skor 1-2 kontra Palestina di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, 15 Agustus 2018. Pendengar, Vincius dan Rodrigo pakai nomor baru di Real Madrid, 7 dan 11. Vinicius Junior dan Rodrigo akan memakai nomor punggung baru di Real Madrid. Vini pakai nomor 7 dan Rodrigo pakai nomor 11. Real Madrid ditinggal 3 penyerangnya pada musim panas ini. Karim Benzema kontraknya habis dan lanjut ke Al-Ittihad di Arab Saudi. Eden Hazard putus kontrak, dan Marco Asensio habis kontraknya yang diyakini akan gabung ke PSG. Nomor punggung keramat di Real Madrid ditinggal tuannya. Namun kabar terbaru, sudah ada pemakai nomor 7 dan 11, seperti dilansir dari OneFootball. Vinicius Junior dikabarkan mau memakai nomor punggung 7, sebelumnya nomor 20. Sedangkan Rodrigo, awalnya pakai nomor 21 dan kini mau memakai nomor 11. Vinicius Junior beberapa tahun ini menolak memakai nomor 7. Selain karena masih dipakai Eden Hazard, Vini menilai dirinya nyaman dengan nomor 20. Nomor 7 dan nomor 11 pernah dipakai para pemain top di Real Madrid. Nomor 7 pernah dipakai Raul Gonzalez dan Cristiano Ronaldo, sedangkan nomor 11 pernah dipakai Benzema, sebelum ganti nomor 9 dan Gareth Bale. Terima kasih telah mendengarkan berita sore yang dipersembahkan oleh Breakers Radio.
Kita akhiri berita sore ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Lintas 17. Persembahan dari Breakers Radio, media hiburan dan informasi.
for